Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Pastinya sukacita Allah terus mengalir dan melingkupi setiap hati kita, setiap umatnya yang hari ini dapat beribadah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan, tetapi ia mempunyai terang hidup itu." Mari kita memancarkan kasih itu bagi setiap orang di sekitar kita. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini yang terus Engkau limpahkan bagi setiap hati yang berseru kepada nama Tuhan. Biarlah setiap seruan kami Tuhan dengarkan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga di dalam ibadah ini ada kuasa kemenangan, ada kuasa sukacita yang terus Engkau limpahkan. Mengalirlah terus di dalam kehidupan kami, sehingga hati kami, hati yang menyembah, hati yang memuji setiap anak-anak Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah, semuanya memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami serahkan waktu ini. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita semua umat Tuhan, kita naikkan pujian dengan segenap hati kita. Kita percaya kuasa pujian, kuasa yang luar biasa Tuhan nyatakan bagi kita semua. Mari kita katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Saat ku datang kepada Tuhan, ku telah membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya
Saat ini kami berkumpul ya Tuhan untuk membawakan doa-doa ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau urapi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Indonesia agar menjadi bangsa yang dikasihi Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan agar pemimpin yang memerintah Indonesia ya Tuhan agar memimpin dengan baik ya Tuhan, sesuai dengan yang jalan yang Kau tunjukkan ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk setiap yang duduk di pemerintahan agar mereka berlaku jujur dan bertanggung jawab ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Jika ada yang sakit Kau sembuhkan dan tidak memiliki pekerjaan Kau bukakan jalan mereka ya Tuhan. Kami ingin berdoa saat ini Indonesia sedang dihadapi dengan COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa agar COVID-19 ini segera dihapuskan, tidak ada lagi di Indonesia dan tidak ada lagi di bumi ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang disembuhkan ya Tuhan. Kiranya Kau berkati semakin banyak jiwa-jiwa juga yang datang kepadamu ya Tuhan. Kiranya lewat COVID-19 ini semakin banyak orang diselamatkan ya Tuhan, dan menjadi percaya ya Tuhan untuk menjadi umat yang dikasihi Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat kota Batam ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kota Batam agar Engkau urapi ya Tuhan, Engkau tutup bungkus kota Batam ya Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat ya Tuhan. Kami ingin berdoa agar pemerintah yang memimpin ya Tuhan memerintah dengan baik ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk ibadah ini ya Tuhan. Setiap yang mengikuti ibadah ini, kiranya Kau berkati mereka satu persatu ya Tuhan, agar mereka diberkati ya Tuhan. Kiranya Kau berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan orang-orang yang mengasihi mereka ya Tuhan. Kiranya Kau berkati satu persatu ya Tuhan. Dengan ibadah ini semakin banyak orang yang diberkati ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat ibadah ini ya Tuhan. Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati urapi ya Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pujian-pujian yang kami bawakan ya Tuhan agar menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Kau urapi ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati untuk setiap yang melayani ya Tuhan, agar lawatan-Mu ada ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk ibadah ini, kiranya Roh-Mu hadir di sini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, kami merindukan kebenaran-Mu dinyatakan di tempat ini. Kami merindukan firman-Mu ditaburkan di hati setiap umat-Mu Tuhan. Di mana Roh Allah bekerja, di situ ada kemenangan. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Kami ingin meninggikan nama Tuhan lewat pujian ini. Bapa, serahkan. Bapa, ku serahkan semua kekhawatiranku, sebab ku tahu Kau peduli dan mengasihiku. Semua yang ku perlukan di dalam hidupku, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu tersedia untukku. Hanya Kau yang mengerti aku. Setiap jalanku kasih-Mu nyata bagiku. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Sampai akhir hidupku, Kau tetap Tuhan yang ku andalkan.
peduli dan mengasihiku. Semua yang ku perlukan di dalam hidupku, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dan sedia untukku. Hanya Kau yang mengerti aku. Di setiap jalanku kasih-Mu nyata bagiku. Katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Sampai akhir hidupku, Kau tetap Tuhan yang ku andalkan. Kaulah segalanya. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Sampai akhir hidupku, Kau tetap Tuhan yang ku andalkan. Kaulah segalanya. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Sampai akhirnya, sampai akhir hidupku, Kau tetap Tuhan yang ku andalkan. Kau tetap Tuhan yang ku andalkan. Kau tetap Tuhan yang ku andalkan. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Kami bersyukur kami ada hari ini sebagai kami ada karena kasih karunia-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih oleh darah anak domba yang menguduskan kami. Saat ini kami beroleh persekutuan dengan Bapa. Kami beroleh berkat kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan Yesus, jamah hati kami di dalam nama Yesus, biar hikmat-Mu menyingkapkan kebenaran sehingga kami makin mengerti kebenaran dan lebih dalam lagi mengenal Engkau. Berfirman lagi bagi kami karena kami percaya di mana kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Di mana Roh Allah, di situ ada kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami dan menjamah setiap penonton kami di channel YouTube. Kasih karunia Tuhan turun atas mereka. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Terpujilah nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam Home in Worship. Kali ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita harus mengerti dengan benar tentang pembenaran, tentang penebusan, tentang karya keselamatan di dalam Yesus. Sehingga motivasi kita di dalam beribadah, motivasi kita dalam mengerjakan pelayanan gereja, di dalam mengerjakan pelayanan di luar gereja, dimanapun kita berada, itu benar-benar motivasi yang murni di dalam
yang lahir di dalam ketulusan hati orang percaya, yang percaya bahwa Yesus mengasihi dia. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak pola pikir yang sangat berbeda dengan iman Kristen yang ada di dalam gereja dan dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Karena itu kita harus meletakkan pemahaman dan pemikiran kita di dalam Christ Center, di dalam Christ righteousness, bukan di dalam self righteousness, di dalam kebenaran diri, tetapi di dalam kebenaran Kristus. Saudara, Alkitab berkata bahwa Roma 3 ayat 23 di sini dengan jelas dinyatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan juga tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11 ditekankan lagi, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi tanpa Yesus membenarkan kita, tanpa Yesus menebus kita, tanpa Yesus menyelamatkan kita, seluruh ibadah-ibadah, seluruh pekerjaan amal, seluruh tindakan kebenaran dan kebaikan tidak ada gunanya. Kenapa demikian? Tidak ada seorang pun yang benar. Alkitab sendiri memberikan kesaksian kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar mencari Allah. Yang mereka cari adalah keselamatan diri, bukan Tuhan yang sebenarnya. Yang mereka cari adalah berkat Tuhan, bukan Tuhan sang pemberi berkat. Yang mereka layani adalah pelayanan-pelayanan organisasi, pelayanan-pelayanan agamawi, bukan melayani Tuhan itu sendiri. Sehingga Alkitab menyatakan tidak ada seorang pun yang benar. Memang kita tahu bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Adam telah jatuh dalam dosa dan seluruh keturunannya ikut berdosa. Kita berdosa bukan karena sekedar kita melakukan dosa, tetapi kita sudah dilahirkan di dalam tabiat dosa. Sehingga tidak ada seorang pun yang benar. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang kudus, tidak ada manusia yang benar-benar mencintai Tuhan. Namun kita bersyukur bahwa Alkitab berkata di dalam Roma 3:22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Ayat yang ke-24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bersyukur ada penebusan. Jadi saudara, kedudukan orang percaya tanpa Yesus, tanpa kurban, tanpa penebusan adalah terpisah dari Allah, berada di dalam maut dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah akses di mana kita bersekutu dengan Tuhan dan menerima segala yang terbaik yang Tuhan janjikan. Kemuliaan Allah adalah tempat di mana tempat yang tepat, di mana Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, melindungi kita dan menyertai kita. Tanpa kemuliaan Allah, yang ada di depan kita adalah kutuk kehidupan dan maut, kematian. Tetapi kita bersyukur, kita bangga karena Yesus menjadi penebus kita, membenarkan kita, menjamaikan kita dengan Allah. Amin. Sehingga kemuliaan Allah itu diberikan kembali karena iman kita kepada Yesus. Amin. Di dalam ayat ke-24 ini, kata yang digunakan, kata tebus itu dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya disebut lutron, artinya adalah uang pembayaran. Saudara, pada zaman dulu ketika seorang budak ingin dibebaskan, maka dia harus membayar uang tertentu untuk pembebasan syarat dia. Tetapi yang namanya budak, dia tidak bisa melakukan itu sendiri, saudara. Harus ada orang lain yang akan membayar, membeli dia. Nah, kalau orang itu membeli dia untuk menjadikan budak, ya sama saja dia tetap budak. Tetapi kalau orang membayar dia dan melepaskan dia menjadi orang merdeka, nah itu namanya kasih karunia, saudara. Tapi perdagangan budak pada masa yang lalu, jarang sekali orang membeli budak dan membebaskan budak itu, saudara. Nah,
Seorang budak tidak bisa membebaskan dirinya dengan kemampuan dirinya. Sebaik apapun sebenarnya apapun dia di hadapan tuannya, dia tetap budak. Dan nyawanya adalah milik sang tuannya. Nah, kita digambarkan, saudara, tidak benar, terpisah dari Allah. Kemuliaan Allah tidak ada pada kita, artinya kita menjadi budak dosa. Dan tidak mungkin bagi kita melepaskan diri dari dosa. Sebab segala tuntutan hukum Taurat yang sempurna itu telah kita langgar. Kalaupun kita menjadi manusia yang dapat melakukan hukum Taurat, kita tidak bisa melakukan itu semua. Satu kesalahan, satu titik di dalam kertas putih tetap saja ada noda. Demikian kehidupan orang percaya. Demikian kehidupan manusia. Dia sudah berdosa, satu titik, satu kesalahan saja itu sudah melanggar seluruh perintah Tuhan. Jadi siapa yang bisa menyelamatkan kita dari keadaan ini? Siapa yang menyelamatkan kita dari maut, dari kematian, dari dosa? Saudara, kita bersyukur Yesus adalah keselamatan kita. Amin. Dia menebus kita. Dia datang ke dunia dan dia menaati seluruh tuntutan Allah dan menggenapinya dengan segala perbuatannya. Dalam hati pikiran, Yesus adalah kudus. Dan Alkitab mencatat dia tidak berbuat dosa. Dia menjadi korban sempurna untuk menebus dosa kita. Untuk membayar dosa kita terhadap pelanggaran hukum Taurat. Kita telah berdosa, saudara, dan banyak dosa kita tidak bisa dihitung. Satu hari kita bisa berdosa berapa kali dalam hati, pikiran, perasaan, dan keinginan. Saudara, kita tidak bisa mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa Yesus. Jadi ketika Yesus menebus kita, dia menjadi pembayaran atas segala dosa kita terhadap tuntutan hukum Taurat. Maka hari ini kita dibenarkan di dalam Yesus. Kita menjadi orang benar bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatannya Yesus yang mengenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Saya ulangi supaya kita mengerti bahwa kita menjadi benar bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan Yesus yang memenuhi segala tuntutan hukum Taurat. Haleluya. Sehingga hari ini kita adalah orang benarnya Allah di dalam Yesus. Tuhan melihat kita benar karena Yesus telah membenarkan kita. Amin. Nah, dengan kebenarannya Allah ini, maka kita diberikan kuasa kesanggupan di dalam rohnya Allah yang menghidupi kita untuk melakukan tuntutan hukum Taurat. Jadi tuntutan hukum Taurat itu tidak dibatalkan, tetap ada, tetapi bukan lagi kita melakukan itu dengan mencapai keselamatan, dengan motivasi mencapai keselamatan. Kita melakukan ibadah-ibadah supaya kita diselamatkan, kita melakukan pelayanan derma supaya diselamatkan. Tidak. Kita diselamatkan di dalam Yesus, kita dibenarkan di dalam Yesus, kita melakukan semua tuntutan hukum Taurat karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Dengan demikian Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, kuasanya sempurna untuk mengerjakan apa yang Dia mau. Haleluya. Nah, ketika Yesus membenarkan kita, kemuliaan Allah itu diberikan di dalam Yesus. Dan setiap orang yang ada di dalam Yesus, dia seperti bintang-bintang yang bersinar. Karena dia punya kemuliaan Allah. Amin. Dia berada di wilayahnya, kemuliaan Tuhan. Dan dia dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi kepada orang yang dibenarkan di dalam Yesus, itu mendatangkan kebaikan. Hal yang buruk atau penderitaan, sakit, penyakit, atau apapun, kalau kita ada di dalam Yesus, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Karena itu jangan pernah kecewa dengan keadaan, tetapi teruslah memandang kepada Kristus yang membenarkan kita, sebab Ia tahu yang terbaik atas hidup kita. Sebab dengan Dialah kita dapat bangkit dari keterpurukan. Dengan Dialah kita dapat melihat mujizat dalam sakit penyakit. Di dalam Yesuslah kita dapat melihat bahwa kuasanya sempurna mendatangkan keajaiban dan mujizat di setiap perkara-perkara dan persoalan yang kita hadapi. Haleluya. Amin, saudara. Kutuk maut sudah dihancurkan di dalam Yesus. Dan hari ini kemuliaan Allah bersinar atas kita. Nah, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini,
harapan dan doa saya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap bangkit pandanglah kepada Yesus sebab Dia adalah kebenaran kita. Datanglah kepada Allah dengan keberanian iman di dalam Anak Domba Allah. Tuhan hanya menerima kita ketika kita datang di dalam Yesus. Sebab Yesus adalah korban kita, korban penebus kita. Sebab Yesuslah adalah kekudusan hidup kita, yang menguduskan kita, yang membenarkan kita dengan darahnya. Sehingga ketika kita datang hari ini, dalam keadaan apapun, dalam segala persoalan dan pergumulan kita, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti menyatakan mujizatnya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur anugerah-Mu memenuhi kami. Kami bersyukur oleh Yesus Kristus yang sempurna, yang memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Dia sudah menjadi penebus dosa kami, dan kami dibenarkan di dalam Yesus, dan kami menjadi orang-orang yang diselamatkan di dalam Yesus, diberi kuasa menjadi anak Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran ini. Dan hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk setiap orang-orang yang mengambil bagian dalam ibadah ini melalui YouTube kami yang ada di tempat ini. Biarlah kuasa mujizat-Mu dinyatakan dalam segala perkara, persoalan, pergumulan yang dihadapi. Biarlah mereka semua mengalami mujizat dan keajaiban di dalam Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bangkitkan semangat kami untuk terus-menerus bersekutu dengan Yesus yang adalah kebenaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan menutup ibadah kita. Mari angkatlah kedua tanganmu, pandanglah kepada Yesus. Percayalah, Dia Allah yang setia, yang senantiasa jaga dan melindungi kita. Dialah Allah El Shaddai, yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna. Dia telah menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia, damai sejahtera, melindungi kita, memegang tangan kita, dan memberi kita kemenangan. Dari saat ini sampai selama-lamanya, Dia memberkati kita. Haleluya. Mari kita katakan amin. Haleluya, ibadah kita sudah selesai. Have a blessed Sunday, dan kiranya Tuhan memberkati seluruh aktivitas kita sepanjang minggu ini, dipenuhi dengan segala kebaikan-Nya, dan kita melihat mujizat demi mujizat dan keajaiban karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Terima kasih untuk perhatian, dan kami sekeluarga mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.